Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Modah Hubi dari D3 PKN 202. Aku membacakan resume buku tentang buku hukum jaminan. Pertama, bab 1 pendahuluan. Arti penting lembaga jaminan dan keadaan setelah Perang Dunia II. Perkembangan ekonomi suatu negara diikuti dengan perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pembelian kredit memerlukan jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal. Untuk menaikkan taraf perekonomian negara, diperlukan kebijakan kredit longgar untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Persamaan penting lembaga jaminan adalah membantu pengusaha kecil dengan prosedur yang sederhana dan tidak memberatkan, pemberi jaminan jaringan, dan memungkinkan untuk memperoleh kredit dengan gampang dan cepat. Adapun pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menentukan kemungkinan cara diberikutnya kredit oleh lembaga kredit. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan lembaga jaminan sangat lambat. Tidak terjadi pembauran, pengaturan, dan perubahan hukum lembaga jaminan. Meskipun begitu, berlakunya UU PA mengubah segi formil dan ketentuan atas hak tanah yang masih menggunakan peraturan lama meskipun bertalian dengan hak tanah. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana cara membeli kapal-kapal dari luar negeri dengan mengangsur, dengan menggunakan kapal-kapal yang akan dibelinya itu sebagai jaminan. Maka dari itu, sangat diperlukan lembaga jaminan dan hukum jaminan yang modern. Di Indonesia sendiri mulai dikembangkan kredit hipotek atau kredit terban atau bouwvestek untuk jaminan rumah atau bangunan. Di Belanda, sebagian besar pembelian dan pembangunan perumahan rakyat dilakukan dengan permintaan kredit dari bank dengan jaminan hipotek asal tanahnya telah ada lebih dulu, dan hendaknya persyaratan dari debitur disyaratkan pada fase pendaftaran hipotek kredit terban dan tidak pada saat pembuatan akte hipotek di PPAT. Adanya pemikiran kemungkinan penyediaan dana bagi perusahaan yang tidak hanya tergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintahan, melainkan juga menyerap dana dari masyarakat, kiranya sekarang juga sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Hal demikian terlihat dari terbentuknya peraturan perundang-undangan pasar yang memungkinkan untuk menghimpun dana masyarakat agar dapat dipergunakan secara produktif dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pertumbuhan pasar modal bertujuan 1. Mengikut sertakan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan menuju pemetaan pendapatan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dengan membeli efek perusahaan-perusahaan untuk diri sendiri dan tujuan mendapatkan keuntungan, dan menjual sertifikat untuk diri sendiri dan menjual sertifikat sendiri dengan maksud agar masyarakat luas pembeli sertifikat dapat menikmati keuntungannya. Yang ketiga, untuk perlindungan bagi pihak ekonomi lemah sesuai dengan GBHN dan Repelita, maka bank juga mengambil kebijaksanaan memberikan kredit dengan syarat-syarat yang longgar dan prosedur yang mudah sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 7/29/OPK tanggal 2 September tahun 1974. Ketentuan lain mengenai jaminan tetap adalah bentuk ikatan kredit yang diadakan perbankan untuk pemberian KIK atau KMKP, ialah dalam bentuk surat berkuasa memasang kreditatif bank, kredit verban atau hipotek. Untuk pembelian kredit KIK atau KMKP, kantor besar BRI memberikan petunjuk. Langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengajuan SKPP atau KIK atau KMKP dilengkapi dengan model A, contoh terlampir kantor sub agraria dulu KPT, serta kohir tanah YMP. Kedua, keputusan saudara-saudara Kakanca atas SKKP tersebut dilengkapi dengan surat pengantar ke KPT. Ketiga, model A, kohir tanah dan surat pengantar secara dikirim pada KPT untuk mengetahui biaya yang dibebankan pada calon debitur yang bersangkutan. 4. Biaya tersebut di atas dapat dibedakan kepada nasabah AT realisasi kredit. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah realisasi kredit, saudara Kakanca diminta untuk menghubungi kantor sub agraria termasuk mengenai penyelesaian sertifikat tanah. 6. Sebelum adanya sertifikat tanah bagi tanah yang digunakan sebelum jaminan kredit, maka Bank BRI bekerjasama dengan KPT. Ikatan kredit dengan surat kuasa memasang hipotek hanya bersifat sementara sambil menunggu sertifikat tanah
dan harus dilakukan pemasangan secara nyata. Kredit kecil di pedesaan, kredit syarat longgar dan produser gampang, serta jaminan ringan untuk para petani, pengusaha kecil, dan kooperasi di pedesaan. Misal kredit BIMAS atau INMAS oleh BRI unit desa pada petani dalam bentuk sarana produksi, pupuk atau pestisida. Sebagai jaminan adalah rekomendasi kepala desa dengan penyaluran oleh KUD. Kepres nomor 4 tahun 1973, Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Pengadaan Pangan BRI memberikan kredit kepada KUD dengan dolog yang bertugas untuk pembelian pangan setempat. Besar jaminan ditetapkan 0,5% sebulan. Diperlukan jaminan berupa bank garansi. B. Perkembangan lembaga jaminan atas tanah setelah berlakunya UU PA. Pengaruh berlakunya UU PA. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960, maka beberapa ketentuan dibahas dalam pasal-pasal yang baru, seperti pasal 51 tentang hak tanggungan dibebankan kepada hak milik, guna usaha, guna bangunan. Dalam pasal 57 dinyatakan selama 51 belum terbentuk masih berlaku ketentuan mengenai hipotek dalam KUH Perdata dan Creative Brand dalam ST 1908 nomor 542 yang diubah ST 1937 nomor 190. Mengenai cara pembebanan dan pemasangan hipotek dan kreatif brand tunduk pada ketentuan UU PA beserta peraturan pelaksana contoh PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan PMA 10 tahun 1961 tentang pejabat pembuat akta tanah PPAT. Maka dengan berlakunya UU PA menimbulkan perubahan terhadap buku 2 KUH Perdata, di antaranya A. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh, pasal-pasal tentang benda bergerak, pasal-pasal tentang penyerahan barang benda bergerak, pasal-pasal tentang bewarning, ini hanya mengenai rumah, pasal tentang hukum waris, pasal yang diistimewakan tentang piutang, pasal tentang gadai barang gerak, pasal tentang hipotek. B. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi. Pertama, pasal tentang benda tak bergerak yang berhubungan dengan hak mengenai tanah, pasal tentang cara memperoleh milik tanah, pasal mengenai benda tak bergerak tak pernah dipakai, pasal tentang kerja rodi, pasal tentang hak dan kewajiban memiliki perkarangan bertetangga, pasal tentang pengabdian perkarangan, pasal tentang hak postal, pasal tentang hak airpatch, pasal tentang bunga tanah hasil per 10, dan C. Pasal yang tidak berlaku sepenuhnya. Pertama itu pasal tentang benda pada umumnya, pasal tentang cara membedakan benda, pasal tentang beda sepanjang tidak mengenai tanah, pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, pasal tentang hak pemungut sepanjang tidak mengenai tanah, pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah. Kedua, objek hak tanggungan melalui atas tanah saja. Dengan berlakunya UU PA tahun 1960 diadakan penggolongan mengenai hak tanah yang dapat dibebani hipotek dan mana yang dapat dibebani kreatif brand. Hak yang dapat dibebani hipotek milik guna bangun, obstal, efek, dan guna usaha yang berasal dari konversi hak tanah barat yaitu hak eikido. Hak tanah yang dapat dibebani hipotek dan mana yang dapat dibebani kredit brand milik guna bangunan, guna usaha yang berasal dari hak tanah adat. Setelah berlakunya PP nomor 10 garis miring 1961 dengan peraturan pelaksanaan PMA 15 garis miring 1961 tentang pembebanan dan pendaftaran hak hipotek dan hak tanah yang dapat dibebani hipotek dan mana yang dapat dibebani kreatif brand, sudah tidak ada lagi penggolongan mengenai hak-hak tersebut. Pada pasal 1 PMA nomor 15 garis miring 61 menyatakan tanah hak milik guna bangun, guna usaha yang dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan PP nomor 40 garis miring 1961 berdasarkan surat Mendagri nomor DL.B. garis miring 37 garis miring 3 garis miring 1973 dinyatakan bahwa hak pakai atas tanah itu tidak dapat dibentuk hipotek atau kreatif brand. 3. Subjek hipotek. Pasal 1168 KUH Perdata menentukan bahwa hipotek hanya dapat diletakkan oleh orang yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani. Dalam ketentuan tersebut di atas tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat membebani hipotek dan siapa yang dapat menerima atau mempunyai hak hipotek. Dalam UU PA tidak dibebankan lagi hak atas tanah atas warga negara asing dan keturunan asing. Sejak berlakunya UU PA, berbagai peraturan yang terkait dengan tidak
berlaku lagi. Menurut pasal 16 UU PA, hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain-lain. Menurut UU PA, yang berhak mempunyai hak milik itu hanya WNI. Pada asasnya, badan hukum menurut kata hukum sekarang tidak berlaku mempunyai hak milik, kecuali badan hukum yang ditunjuk pemerintah diperbolehkan mempunyai hak berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1963. 4 golongan badan hukum yang berhak mempunyai tanah, yaitu pertama, badan pemerintah; 2, perkumpulan koperasi pertanian; 3, badan sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri; 4, badan keagamaan yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri. 4. Mulainya hipotek. Menurut ketentuan pasal 1179 ayat 2 KUH Perdata ditentukan bahwa hipotek lahir sejak saat pendaftaran oleh kantor pendaftaran tanah. Sedang menurut pasal 15 peraturan Krediver Bank lahir sejak dibuatnya akta oleh Wedana atau dalam penantian sekarang setelah berlakunya UPA. Lahir sejak dibuatnya akta oleh PPAT. Syarat terhadap benda jaminan disyaratkan harus ada pada saat dibuatnya perjanjian PPAT dan tidak lagi pada saat pendaftaran di Subdit Agraria Seksi Pendaftaran Tanah. Menurut ketentuan undang-undang di negara Eropa, biasanya si penjual tidak akan memungkinkan menerima pembayaran harganya, padahal harga pembayaran itu justru masih akan dipinjamkan oleh bank. Pada lain pihak, bank mengumumkan adanya jaminan hipotek untuk piutangnya, dan pembelian batu itu masih belum menjadi pemilik barang tersebut. Tapi karena syarat itu diwajibkan pada saat pendaftaran hipotek, maka keadaan demikian membuka kemungkinan untuk memenuhi keinginan kedua belah pihak, yaitu bank dan pihak penjual. 5. Hapusnya hipotek. Dengan dihapusnya hipotek karena hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan, yang hapus hanya perjanjian hipoteknya, tidak menghapuskan peraturan yang pokok untuk keseragaman ROIS yang diajukan oleh bank. C. Lembaga jaminan luar negeri. Lembaga jaminan dengan menggunakan bendanya, prosesnya seperti terdiri atas 1. Pledge or pound, 2. Lien droit de retention, 3. Mortgage possessions, 3. Hire purchase, 4. Conditional sale, 5. Conditional sale, 6. Credit sale. Lembaga jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Pertama, mortgage. Lembaga jaminan sebagai kita kenal dengan hipotek yang tertuju terhadap benda-benda tak bergerak. Chattel mortgage. Di sebagian negara barat mengenai lembaga chattel mortgage, yaitu mortgage atas benda-benda bergerak. Umumnya ialah mortgage di atas kapal laut, kapal terbang dengan tanpa menguasai benda di luar negeri. Fiduciary transfer of ownership. 4. Leasing, suatu perjanjian di mana menyewa barang modal untuk usaha tertentu dengan mengangsur untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu, di mana lamanya perjanjian sewa menyewa beberapa kali mengangsur jumlahnya angsuran sama dengan nilai ekonomi dari benda itu. Bab 2. Arti pentingnya hak eksekusi pada lembaga jaminan. Yang A. Eksekusi. Hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala peraturan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur. Untuk dapat melaksanakan akan penuhnya haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur dengan melakukan eksekusi demikian, si kreditur harus mempunyai alas untuk melakukan eksekusi melalui pensitaan eksekutorial. Untuk mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakannya seperti putusan pengadilan, maka pada kepala dari akta notaris itu harus dicantumkan perkataan "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa", Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19/1946 Pasal 2 Ayat 1. B. Parate eksekusi. Parate eksekusi adalah para pemegang badai dan pemegang hipotek dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melakukan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim atau gros akte notaris. C. Kepailitan. Jika pensiatan pada eksekusi dan parate eksekusi tertuju pada harta kekayaan tertentu di debitur untuk kepentingan debitur tertentu, maka pada kepailitan pensiatan tertuju pada harta kekayaan debitur seluruhnya untuk kepentingan para kreditur bersama. Di Indonesia, Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator kepailitan.
Untuk menghindari terjadinya gugat kepailitan, debitur yang telah merasa tidak dapat memenuhi hutang-hutangnya yang sudah dapat ditagih dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran. Dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi debitur untuk permohonan akord sehingga kepailitan tidak terjadi. Permohonan akord hanya dapat diajukan oleh debitur yang pailit, dan ini hanya dimungkinkan jika pihak ketiga atau keluarganya dapat menyediakan sejumlah uang yang disyaratkan untuk kepentingan para kreditur konkuren. Bab 3. Sifat dan bentuk perjanjian jaminan. Perjanjian yang bersifat aksesoris. Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoris, yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok serta mengabdi pada perjanjian pokok. Contohnya adalah dalam perjanjian perbankan, perjanjian pokoknya yaitu perjanjian membuka kredit oleh bank, lalu diikuti oleh perjanjian tambahan aksesoris, yaitu diakukan dengan perjanjian pokok tersebut. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian aksesoris itu yaitu pertama, adanya tergantung pada perjanjian pokok. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal, maka ikut batal, ikut beralih dengan beralih perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok berhenti karena cesisur berhenti, maka ikut beralih tanpa penyerahan khusus. B. Sifat hak jaminan dalam praktik perbankan Indonesia. Adapun sifat-sifat dari hak jaminan dalam praktik perbankan yang dapat bersifat hak kebendaan dan juga bersifat hak perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat hak kebendaan yaitu hipotek, kredit verben, gadai, fidusia. Sedangkan bersifat hak kebendaan yaitu bersifat hak perorangan yaitu mortgage, perjanjian penggunaan, pertuangan tanggung-menanggung, perjanjian garansi, dan lain-lain. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung pada bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya. Mengenai sifat dari hipotek kredit verben yang di dalamnya mengandung sifat-sifat dari hak kebendaan, itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, serta mempunyai Zaafgevolg atau droit de suite, artinya hak yang terus mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada. Dan C. Bentuk perjanjian jaminan serta tertulis. Bentuk perjanjian jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia disyaratkan secara tertulis yang tertuang dalam formulir atau model tertentu dalam akta notaris agar memiliki kepastian hukum. Manfaat perjanjian fidusia dilaksanakan tertulis adalah 1. Pembuktian atas hak pemegang fidusia apabila debitur meninggal sebelum kreditur dapat melaksanakan haknya. 2. Dapat menentukan janji khusus untuk debitur dan kreditur. 3. Pihak kreditur dapat mempertahankan haknya dari pihak ketiga. Dalam akta perjanjian fidusia tercantum perincian barang yang dipakai sebagai jaminan fidusia, yang mana lampiran atas barang ini tidak dapat dipisahkan dari aktanya. Mengenai bentuk perjanjian yang bertali telah diatur dalam UU PA dan perjanjian peraturan pelaksanaannya, pejabat yang membuat akta perjanjian jaminan pembentukan hipotetik dan kredit verben adalah 1. Notaris, 2. Pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria, 3. Pamong Praja yang penuh melakukan tugas sebagai pejabat, 4. Orang yang telah lulus ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria. Bab 4. Penggolongan dari lembaga-lembaga jaminan. A. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian oleh pihak. Contoh, ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur, baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, menjadi jaminan dari seluruh perutangan. 2. Hak-hak jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Hipotek gadai, kredit verben, fidusia, penggunaan, perjanjian garansi, perutangan, menanggung, dan lain-lain. B. Jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya. Benda jaminan tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur. Sedangkan hasil penjualan benda jaminan dibagi-bagi antara kreditur dengan seimbang. Jaminan umum dimulai dari undang-undang tanpa perjanjian terlebih dahulu. Jaminan khusus, jaminan ditunjuk pada kreditur secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditur tersebut dengan berprinsip pada Undang-Undang Pokok Perbankan, ketentuan pasal 24 Undang-Undang 14 tahun 1967 tentang melarang pembelian kredit tanpa jaminan.
Jaminan bersifat kebendaan dan hak perorangan. Jaminan bersifat kebendaan ialah berupa hak mutlak atas suatu benda berhubungan langsung dengan pemiliknya, dapat dipertahankan, selalu mengikuti pemiliknya, dan dapat diperalihkan. Jaminan yang sifatnya perorangan adalah yang menimbulkan langsung pada perorangan tertentu, hanya diperuntukkan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan seumumnya. Perbedaan hak kebendaan dari perorangan adalah asas prioritet. Hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perseorangan berlaku ketentuan yang lebih tua mengalahkan yang lebih muda. Namun untuk piutang tidak mengenal yang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. D. Jaminan atas benda tidak bergerak dan bergerak. Penggolongan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Izin nantinya pembedaan jaminan. Pemberdayaannya adalah jika benda bergerak, dia bisa digade atau fidusia, namun untuk benda tetap bisa ditetapkan sebagai hipotek atau creative board. Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak memiliki arti penting, yaitu cara pembebanan atau jaminan, cara penyerahan dalam hal ini adalah dewasa dalam hal basic. Perbedaan lain adalah dalam penyerahan barang tak bergerak yang dilakukan dengan baik, namun untuk barang bergerak sendiri memiliki sistem meta. Bergerak dan benda tidak bergerak selalu UAP adalah hanya benda bergerak yang bisa difidusiakan, sementara benda tidak bergerak tidak bisa sebagai jaminan fidusia. Dengan berlakunya UPA dapat disimpulkan bahwa semua pasal-pasal dalam buku 2 KUH Perdata yang tidak mengenai tanah mesti tetap berlaku sepenuhnya tanpa adanya pasal-pasal tersebut jika tidak akan mengetahui benda-benda mana yang harus diselesaikan dan dibendakan menurut cara-cara tersebut di atas, dan benda-benda mana yang dapat menjadi objek gade dan hipotek. Benda tak bergerak menyangkut kepentingan masyarakat secara menyeluruh yang sangat menentukan. Karena benda tak bergerak selalu menjadi objek utama dari hukum publik. DHAN mengadakan pembagian secara fungsional mengenai tindakan-tindakan hukum atau cara-cara pendekatan dilakukan terhadap benda tak bergerak, di mana tindakan-tindakan hukum tersebut senantiasa mengundang segi-segi hukum privat dan segi hukum publik, yaitu dalam hal status hukumnya, peruntukannya, penentuannya, penguasaan, pemakaian, pengurusan, dan pajak. Semua aspek-aspek tersebut di atas mengandung baik segi hukum privat maupun segi hukum publik. Aspek tersebut ialah sebagai berikut. 1. Status hukum. Segi hukum privatnya ialah keadaan hukum yang bersifat kebendaan. 2. Peruntukan. Segi hukum privatnya ialah merupakan hak dari pemilik atau pemakai. Segi hukum publiknya ialah perencanaan peruntukan bagi benda tersebut untuk apa dan untuk siapa. 3. Penentuan segi hukum privatnya ialah perjanjian penerima pekerjaan, sedang segi hukum publiknya ialah izin yang diperlukan oleh prosedur pelaksanaan pekerjaan tersebut. 4. Penguasaan. Peralihan hak dan pembebanan adalah aspek hukum privat tentang cara memperoleh penguasaan atas suatu benda, sedangkan aspek hukum publiknya penguasaan mempunyai cara-cara sendiri untuk memperoleh penguasaan atas benda tersebut. Hak pakai. Mengenai hak pakai ini hanya merupakan kegiatan dalam bidang hukum privat. 6. Itu pengurusan lazimnya berada pada pemilik ataupun pemakai benda. Jadi termasuk bidang hukum privat, namun di samping itu ada pengurasan yang justru wajib dilaksanakan oleh penguasa hukum. 7. Pajak. Pajak terhadap benda tetap khususnya tanah terutama ditentukan syarat-syaratnya termasuk hukum publik. Namun di samping itu juga terdapat beban-beban terhadap benda tetap yang bersifat hukum privat karena sifat hak kebendaan dari benda tersebut yang hak untuk meminta pemenuhan piutang yang harus didahulukan dari piutang-piutang yang lainnya. Demikianlah arti pentingnya pembedaan benda bergerak dan benda tak bergerak dihubungkan dengan tindakan hukum terhadap benda tak bergerak, dihubungkan dengan berbagai bidang hukum dan terutama dalam masalah penyerahan dan pembebanan atau penjaminan benda. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.
Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan membayar kembali kredit yang diberikan dapat juga dibebaskan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalkan pada bank gadai, hak retensi, sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotek, kredit verben, fidusia, privilegi. Penjaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya demikian dikenal di seluruh perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya yang agak berbeda-beda. Jaminan dengan menguasai bendanya terutama pada gadai yang tertuju terhadap benda bergerak memberikan hak preferensi dan senantiasa mengikuti bendanya. Juga pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti soal memiliki sendiri dari benda tersebut. Ia mendapat perlindungan jika menerimanya benda tersebut dengan iktikat baik, yaitu mengira bahwa si debitur tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu. Bab 5 hak-hak yang lainnya. Pertama, hak privilegi. Yang dimaksud dengan hak privilegi ialah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang pada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya. Pergantian kreditur dapat terjadi karena adanya cesi, subrogasi, novasi, pewarisan, legaat, dan keputusan hakim. Privilegi masih dibedakan lagi atau privilegi umum dan khusus. Privilegi umum tertentu terhadap benda-benda debitur, sedang privilegi khusus tertentu terhadap benda-benda kreditur. Privilegi khusus lebih didahulukan daripada privilegi umum. Privilegi umum terdiri atas 7 macam hak privilegi yang ditentukan secara berurutan. Privilegi khusus terdiri dari 9 macam hak privilegi di mana tidak ditentukan urutannya. Privilegi ini sekalipun bukan merupakan hak kebendaan dalam suatu dua hal mempunyai sifat kebendaan juga. Dalam suatu dua hal mempunyai sifat the right to sue, jadi privilegi ini juga merupakan hak yang memberi jaminan, tapi bukan merupakan hak kebendaan. Bertalian diatur dan sama seperti hubungan antara kreditur dan debitur. Jaminan umum diatur dalam pasal 113 dan 1172 KUH Perdata. Undang-undang memungkinkan adanya jaminan khusus. Jaminan khusus ini ada 2 macam. Pertama, jaminan yang bertalian dengan benda. Dan yang kedua, jaminan perorangan. Privilegi ini bukan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan jaminan yang bersifat perorangan, tetapi toh memberi jaminannya juga. Privilegi adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lain, semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya. Privilegi yang umum menentukan urutannya yang lebih dahulu disebut. Juga didahulukan dalam pelunasan. Privilegi yang khusus tidak menentukan urutannya meskipun disebut berturut-turut tapi tidak menentukan urutannya. B. Hak retentif. Yang dimaksud dengan hak retentif adalah hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Kewenangan yang ada pada hak retentif ini adalah persamaan kedudukan dari kreditur bersama itu tidak hanya dapat diterobos oleh adanya penentuan undang-undang ataupun perjanjian seperti halnya yang terjadi pada privilegi dan hipotek, melainkan dapat juga oleh adanya hak retentif. Hak retentif hanya mengandung hak yang menolak terhadap tuntutan untuk penyerahan barang, tidak mempunyai hak yang didahulukan pemenuhannya terhadap barang yang ditahan. Hak retentif adalah hanya tertuju pada barang yang dan tidak pada hak-hak. Jika barang itu terlepas dari kekuasaan retentif, maka berakhirlah hak retentif itu. C. Cesi sebagai jaminan. Cesi ialah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh jurusita kepada debitur dari piutang tersebut. Cesi dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku bagi sahnya penyerahan pada umumnya, yaitu adanya perjanjian yang dilakukan oleh orang yang berwenang untuk menguasai bendanya dan berdasarkan atas hak tertentu, yaitu karena adanya perjanjian jual beli, tukar menukar, dan penghadiahan. Beberapa istilah yuridis yaitu penyerahan piutang, cesi, kreditur lama, ceden, kreditur baru, cesionaris, debitur dan piutang yang diperalihkan, cesus.
Peralihan piutang CESIS sekarang dalam perkembangannya dalam praktik perbankan Indonesia juga dipakai sebagai jaminan hutang. CESIS sebagai jaminan harus dibedakan dengan ada gadai atas piutang. Perbedaan yang menonjol adalah CESIS atau piutang terikat oleh bentuk tertentu, yaitu harus dituangkan dalam akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan gadai atas piutang berbentuk bebas. CESIS mulai pada saat selesai dibuat akta, sedangkan gadai mulai pada saat pemberitahuan. Keharusan adanya pemberitahuan demikian kepada debitur yang merupakan syarat untuk adanya hak gadai atas piutang atas nama membayarkan fidusiar dan CESIS sebagai jaminan lebih banyak disukai daripada gadai. Karena tidak terikat oleh syarat pemberitahuan seperti halnya pada gadai, bagi kreditur lama umumnya pemberian jaminan dengan CESIS piutang tersebut tidak diketahui oleh debitur piutang, sedangkan pada fidusiar memungkinkan pemberian kepada debitur dapat dilakukan kemudian itu saat di mana kreditur baru akan melaksanakan hak pemenuhan atas piutangnya. Dan ketiga, tidak adanya kewajiban administrasi yang banyak dan terikat untuk pemberitahuan kepada debitur. Dalam sejarah pertumbuhannya, lembaga CESIS sebagai jaminan sebagaimana dikenal dalam praktik perbankan dan praktik notarial ternyata telah dikenal sejak tahun 1974, jauh sebelum timbulnya lembaga fidusia. Bahkan dalam pelaksanaan praktik lembaga tersebut tidak begitu banyak menimbulkan keberatan dan tolakan dari para ahli dan jurisprudensi seperti yang dialami oleh fidusia. Dalam beberapa hal, CESIS sebagai jaminan mengandung persyaratan yang kemudian lebih menguntungkan daripada gadai, karena tidak terikat oleh syarat gadai yang berupa kewajiban pemberitahuan yang segera harus disampaikan kepada debitur. Yang kedua, tidak adanya kewajiban administrasi yang banyak dan tidak terikat bentuk tertentu untuk memberitahu pada para debitur. 3. Bagi si peminjam lebih suka jika pemberi jaminan untuk hutang tersebut tidak diketahui oleh para debitur piutang. 4. Hak verahal atas piutang dengan cara penjualan di muka umum adalah tidak praktis dan menguntungkan. Dan kelima, ceskonaris tidak perlu khawatir atas hak preferensi daripada fiskus seperti halnya gadai. Studi perutang tanggung menanggung. Pada perutang tanggung menanggung atau tanggung rentang terhadap hak yang bersifat memberi jaminan bagi kreditur, karena pada perutangan tersebut adalah beberapa debitur yang wajib membayar untuk prestasi kreditur. Tanggungan rentang yang memberi jaminan ialah yang pasif, di mana ia dalam perutangan tersebut debitur yaitu wajib berprestasi. Sementara tanggungan rentang aktif di mana dalam perutangan tersebut terdapat beberapa kreditur yang berhak atas prestasi perutangan tersebut timbul karena diperjanjikan atau karena ketentuan undang-undang. Mengapa dalam tanggungan rentang pasif si kreditur merasa terjamin? Karena pada tanggung rentang terdapat lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Masing-masing debitur dapat ditagih untuk memenuhi seluruh prestasi dan rumusan oleh seorang debitur tersebut. Tanggung rentang pasif itu terdiri atas atas sebagai berikut menurut pasal 1280, 183, 125 KUH Perdata. 1. Adanya 2 orang debitur atau lebih. 2. Masing-masing debitur berkewajiban untuk prestasi yang sama. 3. Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur lain. 4. Perutangan dari debitur tanggung rentang mempunyai dasar atau asal yang sama. Dalam tanggung rentang pasif menimbulkan 2 macam akibat hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum bersifat ekstern, yaitu hubungan hukum antara para debitur dengan kreditur. Yang kedua, hubungan bersifat intern, yaitu hubungan hukum antara sesama debitur.
Dalam praktek perjanjian penanggungan di Indonesia, sebagaimana dalam akta-akta perjanjian penanggungan, sering dirumuskan bahwa si penanggung atau bank terikat secara tanggung rentang bersama debitur utama. Dalam keadaan tersebut, maka si penanggung terikat oleh ketentuan yang berlaku pada debitur tanggung rentang dan tidak berhak mengumpulkan hak-haknya sebagai penanggung. Namun terikatnya penanggung sebagai debitur tanggung rentang bersama debitur utama harus dirumuskan secara tegas dalam akta perjanjian penanggungan. Tanpa adanya perumusan yang tegas demikian, si penanggung jawab akan terikat sebagai pengguna biasa. Perjanjian garansi. Dalam perjanjian garansi yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1316 KUH Perdata, sering dijumpai figur yang bersifat memberikan jaminan. Perjanjian di mana si A berjanji kepada B untuk menanggung bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Figur yang dimaksud dinamakan menanggung pihak ketiga, for and the Stermaken of instant, ialah memperkuat atau bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Contoh dari perjanjian garansi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ialah dalam buku Wesel, di mana terdapat ketentuan bahwa si penerbit Wesel menanggung bahwa tersangkut nanti akan membayar. Bab 6. Tingkatan dari lembaga jaminan. A. Asas persamaan para kreditur. Menurut ketentuan undang-undang, para kreditur mempunyai hak pemenuhan hutang terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang berwujud benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik benda yang telah ada maupun masih akan ada. Hak pemenuhan daripada kreditur yang demikian ini adalah sama dan sederajat satu dengan yang lainnya. Tak ada yang lebih diutamakan dan harta itu dijadikan jaminan untuk semacam kreditur. Kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat untuk memperoleh piutang terhadap pemenuhan piutangnya disebut kreditur konkueren, sedangkan jaminan yang dipakai debitur untuk kreditur tersebut jaminan umum dan telah diatur undang-undang sehingga tidak diperjualbelikan. B. Hak preferensi dari kreditur. Kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya hak istimewa, dan kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Dasar pengaturan jenis-jenis kreditur diatur dalam buku 2 KUH Perdata tentang benda bab ke-11 tentang kepiutang-piutang diistimewakan pasal 1131. Mengatur secara umum tentang segala kebendaan si debitur yang demi hukum menjadi jaminan bagi utama yang membuatnya. Barulah pada pasal 1132 mulai disebutkan mengenai jenis jaminan, di mana harta si debitur akan menjadi jaminan bagi si berpiutang umum yang secara bersama-sama memiliki piutang pada debitur. Hak untuk didahulukan dalam pemenuhan itu timbul karena dua jalan. Pertama, karena memang sengaja diperjanjikan lebih dulu bahwa piutang-piutang kreditur itu akan didahulukan pemenuhan daripada piutang-piutang yang lain. Hal demikian terjadi kemungkinan untuk pemenuhan, yaitu bagi para pemegang hak privilegi, ialah kreditur diutamakan atau didahulukan dari kreditur yang lain semata-mata sesuai dengan berat peruntungannya. Bab 7. Lembaga jaminan perorangan. Arti pentingnya perjanjian penanggungan. 1. Dalam hubungan hukum bagaimana timbul perjanjian penanggungan. Pada umumnya, penanggungan itu dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum. Dahulu penanggungan juga lazim diberikan oleh seseorang tertentu tanpa mempunyai kepentingan sesuatu dan murni atas dasar rasa persahabatan. Namun perkembangan demikian hampir tak pernah terjadi, karena alasan sekarang penggunaan sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dalam praktek karena alasan sebagai berikut. Pertama, si pengguna mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si penjamin, misalnya dalam keadaan dan sebagai berikut. A. Si peminjam sebagai direktur perusahaan selaku
Pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan. 2. Penanggung memegang peran penting dan banyak terjadi dalam bentuk garansi di mana yang bertindak sebagai penanggung bor atau bank dengan ketentuan bahwa A. Bank mensyaratkan adanya provisi dan dari debitur. B. Banyak mensyaratkan adanya sejumlah uang dari deposito yang disetorkan pada bank. 3. Penanggungan mempunyai peran penting karena lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan perusahaan kecil. Dua. Sifat, isi, dan bentuk perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan. Yang dimaksud penanggungan ialah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang, manakala si berhutang ini prestasi. Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Perjanjian penanggungan sama kedekannya dengan perjanjian aksesoris lainnya seperti hipotek, gadai, dan lainnya akan membawa akibat hukum tertentu. 1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok. 2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal. 3. Jika perjanjian pokok dihapus, perjanjian penanggungan ikut dihapus. 4. Dengan diperbolehkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian aksesoris yang melekat pada piutang ikut beralih. Lanjut. Sebagai pengecualian dari sifat aksesoris dari penanggungan bahwa orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan sebagai akibat ekspresi yang hanya menyangkut dari pribadi debitur. Perjanjian penanggungan juga mirip dengan perjanjian garansi, yaitu sama-sama adanya pihak ketiga yang berkewajiban memenuhi prestasi. Hanya perbedaannya ialah pada perjanjian garansi adanya kewajiban demikian terancam dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri, di mana seorang berjanji untuk menanggung kerugian yang akan diderita pihak lawannya, manakala pihak ketiga tidak memenuhi. Sedangkan perjanjian penanggungan adanya kewajiban untuk memenuhi prestasi dari si penanggung tercantum dalam perjanjian aksesoris. 3. Penanggung yang diwajibkan. Penanggung yang timbul karena penetapan undang-undang mewajibkan adanya seorang penanggung untuk memenuhi kewajiban tertentu, keadaan tak hadir, dan hak pakai hasil pewarisan. Syarat penanggung perutangan: A. Mempunyai kecakapan mengikatkan diri, B. Cukup mampu secara ekonomis, dan C. Berdiam di wilayah Republik Indonesia. Penanggungan yang dikehendaki akibat perjanjian pokok tidak dapat dituntut oleh kreditur dan harus diganti apabila tidak memenuhi syarat. Jika si debitur berdasarkan hukum diwajibkan memberikan seorang penanggung tidak mendapatkan memberikan jaminan gadai atau hipotek sebagai gantinya. 4. Luasnya penanggungan. Si penanggung dapat menanggung A. Seluruh perutangan pokok, B. Seluruh perutangan pokok dengan syarat lebih ringan dari perutangan pokok jika lebih tidak batal namun sah untuk apa yang diikuti oleh perutangan pokok. C. Selain pembayaran berupa uang namun dapat diperhitungkan dalam jumlah uang menurut undang-undang. D. Penanggungan tak terbatas. Ada kalanya penanggungan itu tidak terbatas hanya untuk pelaksanaan perjanjian pokok saja, melainkan termasuk semua akibat hutangnya, bahkan terhitung semua biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berhutang utama. Penanggungan tidak dapat diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perutangan debitur. Penanggungan utama, penanggung belakang. Penanggung pertama, penanggung kedua, penanggung solider. Jadi di sini terdapat penanggung utama dan penanggung belakang. Penanggung di sini diberikan kepentingan kreditur. Jika penanggung belakang ini telah membayar seluruh hutang, maka ia mempunyai hak penuh untuk kembali pembayaran terhadap si penanggung utama, tidak mempunyai hak regres terhadap si debitur. Di samping itu demikian juga bahwa dua orang penanggung sama-sama mengikatkan diri selaku penanggung suatu hutang. Jadi di sini terdapat penanggung utama dan penanggung kedua, dengan pengertian bahwa kreditur terlebih dahulu harus diminta memenuhi pembayaran kembali piutangnya, maka kreditur dapat menentukan pembayaran dari penanggung kedua. Jadi berbeda halnya dengan penanggung belakang, di mana ia sebaiknya tidak mempunyai hak regres terhadap si hubungan, melainkan hanya mempunyai hak regres terhadap penanggung utama.
Dalam perjanjian penanggung ada pula kemungkinan bahwa seseorang penanggung mengikatkan diri untuk suatu hutang bersama-sama dengan si berhutang secara tanggung menanggung. Hal disebut dengan penanggung solider. Dua, hubungan dan akibat hukum penanggungan dari kreditur. Dalam jurisprudensi dan dari praktik perbankan, sebagaimana nampak dari keputusan-keputusan pengadilan dan tercantumnya dalam akta-akta perjanjian penanggungan lazim dibuat janji khusus antara kreditur dengan penanggung yang maksudnya mengandung janji agar penanggung melaksanakan hak-haknya tergantung sebagai diberikan oleh undang-undang. Hak dari si penanggung yang pertama, hak untuk menuntut lebih dahulu, hak untuk membagi hutang, hak untuk mengajukan tangkisan gugat, hak untuk diberhentikan penanggungan. Suborgasi dalam penanggungan terjadi apabila si penanggungnya telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang. Suborgasi juga diterapkan dalam pasal 1400 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suborgasi atau penggantian hak si berpiutang kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, baik dengan persetujuan. Akibat hukum yang timbul terkait dengan utang piutang, tanggung jawab debitur, kreditur dan penanggung. Akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian utang piutang tersebut masih berjalan, namun penanggungnya yang telah membayar tersebut, posisinya sekarang berganti menjadi kreditur, dapat menuntutnya kembali dari si berutang baik mengenai uang pokoknya maupun bunga serta biaya-biayanya. Dalam pasal 1841 KUH Perdata menjelaskan bahwa debitur lebih dari satu orang dan penanggung hanya satu orang penanggung diberikan opsi untuk menentukan cara dianggap mampu bayar. Para debitur yang itu bertanggung jawab secara tanggung rentang terhadap utang ke penanggung. Dalam pasal 1842 KUH Perdata menjelaskan bahwa penanggungan berhak untuk meminta pembayaran kepada debitur mempunyai itikat baik dalam hal satu, penanggung dalam debitur sama-sama melakukan pembayaran utang kepada kreditur. Penanggung sudah membayar namun ternyata perjanjian antara debitur dibatalkan. Penanggung juga dapat menuntut si berutang untuk diberikan ganti rugi, untuk dibebaskan dari perikatannya bahkan sebelum membayar utangnya. Apabila debitur dipilotkan, penanggung bisa menuntut ke penanggung lainnya, tetapi hak para penanggung tidak dijamin kembali oleh karena debitur telah pilot. 3. Janji-janji dalam perjanjian jaminan. Dalam prakteknya perjanjian penanggungan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam akta di bawah tangan, akta notaris atau tercantum dalam model-model sendiri yang kemudian diserahkan ke kreditur. Sering pula perjanjian penanggungan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang, yaitu pengakuan hutang dari debitur utama maupun hutang dari si penanggung. Fungsi dari akta penanggung adalah sebagai alat pembuktian sebagai alat pembuktian tentang adanya penanggungan tersebut oleh penanggung, memuat dan atau janji-janji yang mengatur perjanjian penanggung tersebut. Janji-janji yang bisa dicantumkan diadakan dalam akta penanggungan adalah: 1. Janji agar penanggung melepaskan haknya untuk menutup penjualan benda debitur terlebih dahulu. 2. Janji penanggung melepaskan haknya untuk membagi-bagi hutang. 3. Janji agar penanggung melepaskan haknya untuk dihentikan dari penanggungan. 4. Janji untuk tidak dibagi. 5. Janji agar menanggung tetap sah meskipun ada penanggung bersama ikut terikat. Dan yang terakhir, janji kreditur diberi kuasa oleh penanggung untuk melaksanakan hak regres terhadap debitur. 4. Hubungan dan akibat hukum antara penanggung dan debitur. Hak regres dan subrogasi dari penanggung. Hak menuntut kembali biasa disebut hak regres timbul setelah menanggung membayar hutang debitur, baik secara sukarela maupun atas dasar keputusan hakim yang memutuskan menghukum penanggungan untuk membayar hutang tersebut diperkenankan pada hutang pokok. Hak menuntut berlaku pada pembayaran ongkos perkara, bunga, dan kerugian. Hak subrogasi antara lain hak hipotek, jadi privilegi. Subrogasi meliputi hak yang ada pada waktu yang pembayaran hutang dilakukan dan tidak hanya hak yang ada di waktu penanggungan diadakan. Pada asasnya, hak subrogasi dari penanggung yang telah membayar sebagian hutang tidak boleh merugikan kreditur. 5. Jenis dan macam penanggungan. Jenis-jenis penanggungan hak
yang bermacam-macam didasarkan pada kemungkinan alasan-alasan timbulnya penangguhan seperti dengan mengingat kepentingan apa kredit itu diberikan. Di Indonesia ialah sebagai berikut. Pertama, jaminan hutang untuk jaminan kredit, jaminan bank, jaminan pembangunan, jaminan saldo, dan terakhir jaminan oleh pembangun pemerintah. Peraturan tambahan. 1. Tadi ada putusan Menteri Kepres nomor 34 tahun garis miring KP garis miring 2 garis miring 50 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli, 2 beli dengan angsuran dan sewa kantin, 2 surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing, 3 surat keputusan Menteri Keuangan nomor KEP 649 MK garis miring M garis miring Romawi 4 garis miring 5 garis miring 1974 tentang perizinan usaha leasing, 4 surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang pembangunan jaminan oleh bank dan pembelian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank. Ya, kurang lebih itu resume buku hukum tentang hukum jaminan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi.